Halo. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وثوابه وقربه سبحانه وتعالى وبعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa untuk merasakan nikmatnya, nikmat terbesar yang pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, yaitu nikmatul iman wal Islam, yang dimana dikatakan oleh para ulama wa kafa bihima ni'mah, cukuplah dengan dua nikmat tersebut sumber kebahagiaan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin daripada para nabi dan para rasul. Dan dengan berkat beliaulah kita bisa mendapatkan nikmatul taufiq untuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang mencintai ilmu-ilmu agama, yang mencintai majlis-majlis ilmu agama, yang dimana orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang membanggakan Rasulullah SAW di akhir zaman. Karena dengan kita mencintai ilmu agama, dengan kita mengkaji ilmu agama, dengan kita mempelajari ilmu agama, ini berarti kita telah menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, yang dimana di akhir zaman ini sunnah ini sudah hampir punah, sudah hampir hilang daripada umatnya. Pernah suatu ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau suatu hari ketika melihat majlis-majlis ilmu di Masjid Nabawi itu mulai sepi. Tidak ada, jarang orang yang berminat untuk menghadiri majlis ilmu tersebut. Sehingga ketika itu beliau mengambil inisiatif untuk mengingatkan orang-orang akan pentingnya majlis ilmu. Maka suatu ketika beliau keluar menuju ke pasar, di mana di situ banyak orang-orang sedang berkumpul sibuk dengan urusan duniawi. Maka ketika itu sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berteriak, "Ma'lakum wailakum ya ahlas suq." Celakalah kalian orang-orang pasar. Al-miras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksam wa antum hauna. Katanya, warisan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dibagikan sekarang, dan kalian sibuk di pasar seperti ini. Maka ketika orang-orang mendengar ada warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang dibagikan, orang-orang berkumpul kepada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an ketika itu. Sehingga mereka menanyakan, "Ya Abu Hurairah, di manakah harta warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibagikan?" Maka ketika itu sahabat Abi Hurairah mengatakan, harta itu sekarang sedang dibagi-bagikan secara gratis di masjid. Maka ketika orang-orang pasar mendengar hal tersebut, mereka berbondong-bondong menuju masjid. Mereka berlarian bercepat-cepat menuju masjid. Sehingga ketika mereka sampai di masjid, mereka tidak mendapati kecuali orang-orang yang sedang belajar ilmu agama, orang-orang yang sedang mengkaji ilmu halal dan haram. Di situ ada orang yang sedang mengkaji tentang ilmu-ilmu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seketika itu orang-orang dari pasar tersebut menjadi kecewa, dan mereka akhirnya mencari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan ingin mengingatkan beliau, ingin menuntut beliau, karena sebab telah
membohongi mereka, karena mereka ketika itu merasa ilmu Allah dan ilmu Rasulnya tidak kami dapatkan di situ orang membagi-bagi harta warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, tabban lakum, celakalah kalian ini, katanya. Ala tasma' qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tidak pernah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilm. Sungguhnya para anbiya tersebut tidaklah pernah mewariskan dinar ataupun dirham, artinya mereka tidak pernah mewariskan harta duniawi. Wa innama warathu al-ilm, mereka hanya mewariskan ilmu. Maka sesungguhnya yang dimaksud oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang masalah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi adalah ilmu agama, ilmu tentang halal dan haram, ilmu tentang apa-apa yang berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang berhubungan dengan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa yang berhubungan tentang muamalah, cara bermuamalah yang baik dan sesama manusia. Inilah yang dimaksud daripada warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan kalau barang siapa yang mengambil daripada warisan ini faqad akhadhaha bihadhin wafir. Barang siapa mengambil warisan ilmu agama ini, maka sungguhnya ia telah mengambil bagian warisan yang sangat besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah majlis perdana untuk kitab Nasaih Diniyah dalam fan ilmu tasawuf yang insyaallah akan kita bawakan setiap malam Sabtu jam 6:30 malam seperti sekarang ini. Untuk ilmu tasawuf ini, sebelum kita berkaji lanjut tentang apa itu ilmu tasawuf dan apa yang dibahas dalam kitab Nasaih Diniyah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita bahas agar kita betul-betul memahami apa yang kita kaji ini. Mungkin sering kita mendengar tentang ilmu tasawuf, sehingga seharusnya yang menjadi pertanyaan adalah apa sih ilmu tasawuf tersebut, dan arahnya kemana ilmu tasawuf tersebut, dan untuk apa kita mempelajari ilmu tasawuf tersebut. Nah, ini yang terkadang orang-orang banyak yang tidak mengetahui, atau cuma mengetahui sebagian permasalahannya tapi tidak mengerti bagaimana hakikat sesungguhnya daripada ilmu tasawuf tersebut. Sehingga banyak penafsiran-penafsiran yang salah diarti, yang tidak menentu, sehingga menjurus kepada terkadang kepada hal-hal yang sesat, kepada hal-hal yang berbau mistis, ataupun hanya berbau seperti ilmu-ilmu gaib dan lain-lainnya. Padahal ilmu tasawuf ini pada hakikatnya adalah bukanlah termasuk ilmu-ilmu yang berhubungan dengan masalah-masalah ilmu kanuragan, ataupun ilmu-ilmu yang berbau tentang masalah hal-hal yang bersifat mistik ataupun sihir seperti yang dikira oleh orang-orang. Sebenarnya ilmu tasawuf ini pada hakikatnya adalah ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan diajarkan kepada sahabatnya, dan kemudian sahabat tersebut mewariskannya kepada para murid mereka yang dinamakan tabi'in, dan tabi'in mewariskannya kepada tabi'in, dan selanjutnya sampailah kepada ulama-ulama yang ada sekarang. Pada baiknya sebelum kita memulai pelajaran ini, kita akan kaji dulu apa itu tasawuf. Apa itu yang dimaksud dengan ilmu tasawuf? Sayyid Abu Bakar Asy-Syata mengatakan di dalam kitabnya Kifayatul Atqiya bahwasanya tasawuf tersebut adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalun nafsi wa sifatiha dzamimati wal hamidah. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang bisa kita gunakan untuk mengenal keadaan-keadaan jiwa kita, yakni bagaimana cara kita mensucikan jiwa kita daripada sifat-sifat tercela, bagaimana kita mendidik jiwa kita ini agar selalu mengikuti jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu syariat Rasulullah SAW. Bagaimana nafsu kita ini menjadi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang tunduk pada syariat Rasulullah SAW, nafsu yang dimana lebih mengepentingkan kepentingan akhirat daripada kepentingan duniawi, sehingga nanti di akhirat kelak Subhanahu wa ta'ala irji'i ila rabbika, yang mana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nafsu yang mutmainnah ini akan diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali kepada. Jadi intinya ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang digunakan untuk mencapai bagaimana cara kita mensucikan jiwa kita,
bagaimana kita membuat jiwa ini hanya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mewujudkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta takunu hawahu tab'an lima ji'tu bihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai jiwa dan nafsunya itu tunduk hanya kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Karena jiwa ini atau nafsu kita memiliki kecenderungan selalu untuk melanggar daripada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nafsu ini secara lahiriahnya memang selalu ingin melakukan hal-hal yang bertolak belakang daripada syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, dengan mempelajari ilmu tasawuf ini, maka kita akan mampu membina jiwa kita, membina nafsu kita, agar selalu di dalam jalur yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Tidaklah kita mengumbar hawa nafsu tersebut pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal tersebut nanti akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ inilah pentingnya ilmu tasawuf. Dan ilmu tasawuf ini pada hakikatnya sebenarnya sudah bersumber daripada ajaran Rasulullah SAW, dan ada semenjak zaman Rasulullah SAW. Banyak kita melihat daripada ajaran-ajaran yang dipegang oleh para sahabat yang itu merupakan konsep dasar atau konsep pertama daripada tasawuf. Seperti yang kita lihat daripada sifat waraknya para sahabat, yaitu sifat kehati-hatiannya para sahabat di dalam melakukan sesuatu, sifat memberaninya mereka, sifat takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat tawadhu'nya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sifat khusyuknya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat cintanya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah inti daripada ajaran tasawuf tersebut. Jadi intinya tasawuf ini ilmu yang membina jiwa kita sehingga jiwa ini bisa selaras dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bagaimana caranya? Dengan cara memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita daripada segala hal yang bersifat mungkar, membersihkan hati kita dari segala hal yang akan mengkotori hati kita. Karena yang namanya hati tersebut adalah suatu tempat kontrol bagi manusia tersebut, merupakan pusat dari manusia tersebut. Kalau seandainya hati itu baik, maka orang tersebut pun akan baik. Maka kebalikannya, kalau seandainya hati itu buruk, maka juga manusia itu akan buruk. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, ala inna fil jasadi mudghatan fa idza salahat salahal jasadu kulluh fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh manusia tersebut ada segumpal daging, yang dimana daging tersebut merupakan penentu. Apabila daging tersebut bagus, apabila keadaan yang dimaksud daripada daging ini adalah hati, maka kalau hati ini bagus, maka seluruh tindak tanduk dan sifat dari orang tersebut akan baik. Maka sebaliknya, kalau hati ini kotor, penuh dengan kemauan hawa nafsu, maka sifat orang tersebut juga akan berimbas kepada perbuatan-perbuatan jelek dan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mempelajari ilmu tasawuf, kita akan tahu bahwasanya bagaimana cara membuat nafsu kita ini selalu mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga akan melahirkan nafsul mutmainnah, nafsu yang dimana menjadi tenang di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan nafsu inilah yang akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang difirmankan Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu atau jiwa yang tenang, yang selalu mengikuti jalan daripada syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau diridhai, karena sebab mengikuti jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau, berkumpullah engkau dengan hamba-hambaku yang aku ridhai. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Nah, inilah ajaran dari tasawuf. Tasawuf ingin mengantarkan kita pada arah jalan untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Membimbing nafsu tersebut agar ia selalu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ilmu tasawuf ini sebenarnya sudah dinas dalam Al-Quran.
tentang permasalahan pensucian jiwa atau pensucian hati, yang dimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Celakalah bagi orang yang mengotori jiwa tersebut dengan membiarkan hatinya kotor dengan kemauan-kemauan syahwat dan hal-hal yang buruk. Qad khaba man dassaha, qad aflaha man zakkaha. Telah beruntung orang-orang yang mensucikan jiwa tersebut dengan cara bagaimana? Mensucikan hatinya daripada sifat-sifat tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji dan mendidiknya agar selalu pada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang-orang yang, atau sungguh kecewa orang-orang yang mengotori hati tersebut, yang mengotori jiwa tersebut. Bagaimana caranya? Dengan membiarkan hatinya penuh dengan sifat-sifat kemauan hawa nafsu, penuh dengan sifat-sifat yang menjurus kepada kemungkaran kemungkaran, sehingga mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian nafsu tersebut akan menjadi nafsu yang celaka, yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia pun akan menjadi celaka nanti di akhirat. Ini adalah inti ajaran ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu pada intinya adalah untuk membersihkan jiwa kita daripada segala hal-hal yang akan menjerumuskan kita kepada murka Allah Subhanahu wa taala, seperti sifat sombong, sifat iri hati, sifat benci kepada sesama muslim, kemudian sifat takabur, sifat ujub, merasa diri adalah yang paling benar, dan lain-lainnya daripada penyakit-penyakit hati yang wajib bagi muslim untuk membersihkannya. Inilah tuntunan ajaran ilmu tasawuf. Dan bukan ajaran ilmu tasawuf ini bukanlah ajaran mistik di dalam agama Islam seperti yang dipahami oleh sebagian orang. Sebagian orang cenderung menafsirkan tasawuf itu kepada arah ilmu untuk mendapatkan kanuragan, mendapatkan karomat dan lain-lainnya. Ya, ini adalah penafsiran yang keliru. Walaupun tidak semuanya ini kita anggap salah, tapi ini adalah sebuah penafsiran yang keliru. Karena tasawuf pada hakikatnya untuk menuntun jiwa kita agar selalu mengikuti ajaran Rasulullah SAW, bukan untuk mendapatkan sebuah kanuragan atau mendapatkan ilmu-ilmu yang dimana hal tersebut bukan termasuk hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita luruskan pemahaman ini. Kemudian tasawuf ini bukan ajaran yang bid'ah seperti apa yang dikatakan oleh sebagian orang. Ini jelas keliru. Karena tasawuf sendiri merupakan ajaran yang sudah dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena seperti kita jelaskan tadi, tasawuf adalah suatu ajaran yang dimana untuk membersihkan jiwa kita, sehingga jiwa ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Dan ini sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW pada para sahabatnya. Bahkan ini merupakan sebuah inti daripada salah satu daripada inti ajaran Islam. Jadi jelaslah kalau seandainya kita katakan ilmu tasawuf itu bid'ah, ya ini adalah hal yang keliru. Karena orang yang mengatakan bid'ah itu kemungkinan berasal dari dua kesalahan. Pertama, ia tidak mengerti apa itu definisi ilmu tasawuf, atau mungkin nomor dua, ia tidak terlalu menguasai, mendalami dalil-dalil hukum yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan dalil-dalil hukum yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Sehingga perlu kita untuk memahami sesuatu itu, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dan kita pahami betul bagaimana hukum Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tersebut, bukan dengan asumsi-asumsi atau dengan pendapat-pendapat pribadi yang dimana hal tersebut tidak pada jalur yang semestinya. Kemudian apa faedah daripada kita mempelajari ilmu tasawuf tersebut? Apa sih gunanya kita mempelajari ilmu tasawuf ini? Kalau memang kita tahu ilmu tasawuf adalah ilmu yang bisa digunakan untuk mensucikan jiwa kita sehingga bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang apa fungsinya kalau kita mengetahui ilmu tersebut? Fungsinya adalah untuk mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengantarkan kita kepada akhlak-akhlak yang terpuji dan menjauhkan kita daripada hal-hal yang berbau nafsu, angkara murka yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama menisbatkan, memposisikan ilmu tasawuf ini seperti fikih batin. Jadi kalau kita tahu, kalau kita mau sholat, mau zakat, mau puasa dan lain-lainnya, itu membutuhkan ilmu fikih supaya ibadah kita itu semuanya sah. Maka begitu juga batin kita akan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala
dan akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bagaimana? Dengan cara mempelajari ilmu tasawuf tersebut. Karena tasawuf ini sebagaikan fikih di dalam masalah urusan batin. Tasawuf ini adalah hal-hal yang bisa membuat hati kita sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, sehingga nanti dengan hal tersebut kita akan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sinilah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala mengatakan mempelajari tasawuf adalah fardu ain. Bukan main-main. Jadi hukumnya mempelajari tasawuf itu adalah fardu ain. Kenapa? Karena kalau seandainya seseorang tidaklah bisa sah sholatnya, amaliyah zahirnya seperti sholat dan zakat, kecuali mengetahui hukum-hukum dan tata caranya yang sesuai syariat, maka begitu juga tidaklah hati ini menjadi nafsul mutmainnah, tidaklah hati ini menjadi hati yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan cara hati tersebut dididik dengan ilmu tasawuf. Bagaimana hati tersebut dibersihkan daripada sifat sombong, dibersihkan daripada sifat hasud, sifat iri hati, dan lain-lainnya daripada sifat-sifat yang tidak terpuji. Nah, inilah yang menunjukkan nanti bahwasanya inilah akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah faedah. Jadi intinya faedah kita mempelajari ilmu tasawuf adalah kita untuk mendidik hati kita ini supaya sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya, sehingga hati kita ini akan menjadi mahal nazaratillah, tempat yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ulama mengatakan seseorang itu tidak akan menggapai takwa yang sebenar-benarnya, tidak akan menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya, kecuali dia menyempurnakan dua jalan yang ia lalui selama hidupnya. Dua jalan tersebut dinamakan oleh ulama syariah dan haqiqah. Syariah adalah hal-hal yang berhubungan dengan amaliyah zahir kita. Dan ini tentu hal yang bisa untuk yang perlu kita pelajari untuk memperbaiki amal zahir kita adalah ilmu fikih. Bagaimana cara puasa, sholat, cara jual beli yang betul, kemudian cara bermuamalat yang betul, cara menikah yang betul. Ini semua tidak mungkin kita bisa capai kecuali dengan memahami ilmu-ilmu fikih. Dan sebagian besar permasalahannya ada di dalam ilmu fikih. Maka dari sini kita bisa ketahui bahwasanya hukum mempelajari ilmu fikih juga fardu ain. Dan juga di situ ada yang namanya haqiqah. Apa sih haqiqah itu? Tentang masalah menata jiwa kita, menata hati kita, menghiasi hati kita sehingga penuh dengan akhlak yang terpuji, dan hal tersebut akan mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keduanya ini harus seimbang. Fikih harus seimbang untuk menata zahir kita. Tasawuf juga harus jalan agar apa? Menata batin kita. Sehingga orang yang seperti inilah yang sampai kepada tahaqquq, yaitu orang-orang yang benar-benar mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menjalani syariah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa yang dikatakan oleh para ulama, man tasawwafa wa lam man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaq, wa man tafaqqa wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaq, wa man tafaqqaha wa tasawwafa faqad tahaqqaq. Barang siapa yang hanya sekedar mempelajari fikih saja tapi tidak pernah mengkaji tasawuf sehingga hatinya keras, hatinya jauh daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menutup kemungkinan orang tersebut akan menjadi orang yang fasik. Dengan bagaimana? Dengan cara orang tersebut tahu hukum fikih tapi dia tidak mengamalkannya. Karena sebab apa? Kosongnya hatinya daripada tuntunan yang membuat hati tersebut selalu ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dan barang siapa yang mempelajari tasawuf saja tapi tidak mempelajari fikih, maka orang yang seperti ini lebih berbahaya, karena akan hanya mengantarkan dia kepada orang-orang yang tazandak sifatnya. Bagaimana tazandak? Orang yang zindik itu adalah orang yang hanya cuma mengandalkan semua kebenaran tanpa mempertimbangkan hukum syariah. Jadi menurut hawa nafsunya itu benar, ya benar, walaupun menurut syariat itu salah. Nah, ini sekarang kita lihat banyak orang yang seperti itu, hanya menggunakan akal pikirannya, kemauan jiwanya. Dia pikir itu adalah yang benar, dia pikir itu adalah perbuatan baik, padahal menurut ajaran agama Islam itu adalah sebuah kesalahan, ajaran yang jauh daripada kebenaran. Nah, ini akibat dia tidak mempelajari fikih. Maka orang seperti ini juga tidak akan mencapai maqamul ridha,
tidak akan mencapai daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mencapai daripada takwa yang sesungguhnya. Nah, barang siapa yang menggabungkan keduanya, fikih dia pelajari dan dia amalkan, tasawuf dia pelajari dan dia terapkan, maka orang inilah nanti yang akan tahaqqaq, menempati sebuah kebenaran dan betul-betul mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini insyaallah kitab yang kita pelajari ini adalah kitab Nasaihul Diniyah, adalah kitab yang mempelajari, yang mengajarkan kita tentang masalah disiplin ilmu tasawuf. Yang dimana kitab ini adalah termasuk, kata ulama, kitab yang paling lengkap di dalam pembahasan ilmu tasawufnya, dengan bahasa yang sangat ringan. Kitab Nasaih, kenapa kok kitab Nasaihul Diniyah yang kita rekomendasikan dan kita pilih untuk dijadikan kajian di sini? Karena kitab Nasaihul Diniyah ini, seperti kata ulama, adalah kitab yang memuat hampir semua pembahasan yang wajib diketahui oleh orang muslim daripada ilmu tasawuf. Dan di samping itu, kitab ini memiliki kelebihan juga. Apa kelebihannya? Kelebihan kitab ini disampaikan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami, dengan istilah-istilah yang gampang dipahami. Siapapun, orang-orang baik orang-orang yang baru belajar atau orang-orang yang sudah mengerti ilmu agama secara mendalam, mampu memahami kitab Nasaihul Diniyah ini tadi. Karena apa? Karena muallif rahimahullah taala Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengkonsep kitab ini dengan pendekatan yang betul-betul mudah untuk dicerna, mudah untuk difahami, dan dengan bahasa yang sangat-sangat simpel, seakan-akan bahasanya adalah bahasa penyampaian sehari-hari, bukan dengan bahasa dengan istilah-istilah yang rumit, dan juga bukan dengan masalah-masalah yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendalam sehingga sulit untuk dipahami orang awam, dan juga bukan dengan kajian-kajian yang terlalu panjang lebar sehingga membutuhkan banyak waktu untuk mengkajinya. Nah, maka dari situ kita insya Allah di majelis ini akan menghidupkan kitab, akan mengkaji kitab Nasaihul Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mudah-mudahan dengan berkat beliau, dengan berkat kita mengkaji tasawuf ini, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang betul-betul mengamalkan ilmu, orang-orang yang betul-betul bisa menata hati kita, bisa mendidik jiwa kita, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang memiliki hati yang bersih, orang-orang yang memiliki hati yang penuh dengan hikmah-hikmah, orang-orang yang memiliki hati di mana hati tersebut selalu yatawajjah Allah, selalu menghadap dan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala tindak tanduknya. Karena itu merupakan adalah inti dan tujuan atau buah daripada ilmu tasawuf tersebut. Adapun Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau adalah ulama dari kalangan Sadah Bani Alawi, yaitu dari kalangan para habaib. Beliau ini adalah orang yang dimana dilahirkan di kota Tarim, Hadramut, pada tahun 1044 Hijriah. Jadi sekitar mungkin 400 tahun atau 300 lebih tahun yang lalu. Dan beliau ini adalah orang-orang termasuk salah satu ulama yang mengumpulkan termasuk ulama-ulama yang mengumpulkan dua disiplin ilmu, yaitu ilmu zahir dan ilmu batin. Dan dikatakan beliau ini adalah salah satu ulama yang mencapai darajatul ijtihad, mencapai tingkatan para mujtahid. Mujtahid ini adalah ulama-ulama kaliber yang sekelas seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi, dan imam-imam para mujtahidin lainnya. Akan tetapi beliau, karena sebab adabnya beliau, akhlaknya beliau kepada para ulama terdahulu, beliau sengaja tidak berijtihad. Beliau sengaja tidak menampakkan ijtihadnya beliau dan membangun mazhab sendiri. Padahal kalau seandainya beliau itu ingin, hal itu sudah terlaksana, karena beliau sudah kaliber orang yang bisa melakukan amaliyah sesuai dengan ijtihadnya sendiri, artinya sesuai dengan madhab dan pendapatnya sendiri. Karena beliau orang-orang yang betul-betul termasuk orang yang sangat memahami permasalahan-permasalahan daripada urusan syariat ini, baik itu secara nakli, itu yang langsung berhubungan dengan dalil yang ada, ataupun secara akli, yaitu secara penalaran, secara kajian kias dan lain-lainnya. Dan Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini termasuk daripada ulama yang memiliki taraf keilmuan yang sampai pada darajatul ijtihad.
Di samping itu beliau ini juga merupakan seorang kutub, seorang wali kutub. Wali kutub ini adalah wali yang memiliki derajat kewalian yang tetap tinggi pada zamannya. Pada setiap zaman itu pasti ada seorang wali yang mencapai maqamul qutbiyah. Bagaimana maqamul qutbiyah itu? Intinya maqamul qutbiyah adalah di mana seorang wali tersebut memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kelakuan yang ia lakukan itu mirip dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akhlaknya sangat mirip dengan Rasulullah SAW. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang pernah beliau lakukan, orang ini juga melakukannya. Orang ini adalah orang yang, atau dalam bahasa yang lebih ringkas, orang beliau ini adalah orang yang sangat meniru ajaran Rasulullah SAW sehingga ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pada kategori beliau adalah seorang ketua atau raja daripada para aulia di zamannya. Nah, Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini juga termasuk kutub. Dikatakan bahwasanya beliau menjadi kutub pada usia 26 tahun dan ini berlangsung sampai akhir hayatnya beliau. Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini tadi dikatakan memegang maqam qutbiyah itu kurang lebih sampai 40 tahun. Ada yang mengatakan sampai 60 tahun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini adalah salah seorang ulama, bukan ulama sembarangan, bukan hanya ulama yang sekedar alim ilmu agama saja, akan tetapi beliau adalah orang yang memiliki maqam yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita membaca kitab beliau ini, kita juga mendapatkan keberkahan beliau dan juga mendapatkan doa daripada beliau sehingga kita akan mudah menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mencoba diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala sampai pada tingkatan kita dianggap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jam berapa? Jam 7 pas. Mungkin untuk pembukaan kita hanya sekian pembahasannya. Mudah-mudahan kita sampaikan bermanfaat. Dan Al-Faqir di sini sesuai dengan permintaan orang-orang Majlis Al-Faidah juga menginginkan adanya sesi tanya jawab tentang seputar yang telah kita sampaikan. Mudah-mudahan kita berikan dengan ini kita beri waktu 15 menit untuk melakukan tanya jawab sehingga nanti kalau seandainya memang pertanyaan tersebut bisa Al-Faqir jawab sekarang, maka Al-Faqir jawab sekarang. Kalau seandainya tidak bisa dijawab sekarang, mungkin Al-Faqir akan merajaah lagi, akan mengkaji lagi sampai menemukan jawabannya dan akan dijawab pada kesempatan yang akan datang. Silahkan. Jadi kalau seandainya para audien ingin bertanya seputar yang telah disampaikan tadi, kita berikan waktu sekitar 10 menit atau 15 menit paling lama untuk bertanya. Ya, kalau memang tidak ada yang bertanya, mungkin majlis ini kita tutup dan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan yang kita sampaikan tadi bermanfaat dan kami minta maaf sebelumnya karena ini ya, namanya pemula dan juga memang tidak terbiasa di depan kamera, jadi kalau menyampaikan sedikit kaku. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih baik dan kita bisa menyampaikan dengan lebih leluasa dan mudah-mudahan juga kita bisa mengkaji lebih banyak hal-hal yang berhubungan dengan tasawuf
daripada kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, dan mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan keberkahan daripada muallif yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, dan juga dijadikan orang-orang yang dimana jiwanya selalu mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Wahakadha minni wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.